Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kajian kita mengenai fikih salat, sebagaimana telah kita ketahui bahwa salat sebagai bukti syukur kepada Allah. Walaupun ngomong bersyukur kepada Tuhan, sholat tara itu bohong itu. Nah, satu di antara fikihnya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat malam. Dan kalau salat malam itu baca suratnya yang panjang. Tapi menyimpang sedikit ini ya. Kalau salat berjamaah menjadi imam, kata Nabi, ringankan, jangan baca surat yang panjang. Kenapa? Imam yang bijak, yang memperhatikan kondisi makmumnya. Makmum itu ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan, makanya hendaklah jangan baca yang panjang. Itu imam yang bijak itu. Setuju Bapak Ibu? Pasti. Kata Nabi, tapi kalau kau sholat sendirian silahkan baca yang panjang. Makanya Nabi kalau sholat malam, sholat tahajud, ya. Kalau Nabi kan tiap malam ya tahajud. Saya percayalah, ikhwan di sini juga tiap malam ingin tahajud. Kalau Nabi mah tiap malam tahajud, orang mah penting hayang tahajud. Minang terjadi nanti. Beliau baca surat yang panjang, kadang dalam satu rakaat beliau baca surat Al-Baqarah 80 ayat. Satu rakaat itu. Kalau sendirian salat. Malah kadang beliau kalau capek baca terus. Beliau duduk baca terus. Ketika hendak ruku baru beliau berdiri. Jadi dalam salat sunat boleh. Kalau baca yang panjang, capek, belum selesai bacanya, lalu duduk, baca terus boleh. Kalau sholat sunat, ya. Tapi hari maca alam taro mah boga pikiran, ya. Diukela maca alam taro lagi. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, gak usah seperti itulah. Sampai bengkak-bengkak kaki. Bagaimana jawaban beliau? Afala akunu abdan syakur. Apakah tidak pantas jika aku menjadi hamba yang syukur? Istinbat hukumnya, bukti syukur adalah salat begitu. Jadi walaupun ngomong bersyukur kepada Tuhan, salat tidak tuh bohong itu. Ya. Salat ini termasuk ibadah mahdoh. Kan ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer. Apa mahdoh itu? Ah, ibu mahdoh teh naon ya? Ke bisa ditanya ibu teh naon mahdoh teh? Ah, loba tatanya teh gitu we. Apa sih mahdoh itu? Apa? Iya, ibadah yang sudah ditetapkan.
Iya boleh, apalagi sok sakadaik we. Mahdo itu artinya murni. Bahasa Sunda memeles. Kalau warna hitam tidak tercampuri hitam meles, yaitu mahdo. Salat ini murni dari Allah, tidak tercampuri aturannya oleh manusia. Nabi sendiri tidak berani menambah atau mengurangi karena ini mahdo. Contohnya sholat, yang menentukan waktunya Allah, yang menentukan jumlah rakaatnya Allah, yang menentukan bacaannya Allah. Jadi ini semuanya dari Allah, disebut mahdo. Nabi tidak berani menambah sedikit pun. Contoh, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kami semua diperintah bersolawat kepada Anda di dalam sholat, bagaimana kami harus bersalawat? Nabi diam, belum ada putusan dari Allah. Sampai sahabat berkata, andainya tidak bertanya lebih baik gitu. Muntong nanya kenjananya dan Nabi teh cicing we. Setelah datang putusan dari Allah baru disampaikan, qulu, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ini dalil Nabi sendiri tidak berani menambah dalam urusan salat mahdoh ini. Ketika ditanya bab salawat Nabi diam. Jadi bacaan Allahumma sholli ala Muhammad itu dari Allah, bukan buatan Nabi. Nabi sendiri tidak berani menambah. Kok di kita malah ada yang nambah ya, pakai sayyidina. Nabi sendiri tidak berani. Nah ini catatan, disebut mahdoh. Sedikit ya, kurang diajar mikirlahnya. Dah isu keneh lah. Begini, kalau disampaikan kepada orang-orang bahwa amal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada dalam Quran dan Sunnah, lalu beralasan biarlah tidak dicontohkan oleh Rasul juga, kan ini baik, masa yang baik tidak diterima? Ya, alasannya kan begitu, bukan dalil, bukan dalil Quran Sunnah, bukan, tapi alasannya ini kan baik, masa yang baik tidak boleh? Ini kan ustaz besar tuh ngomong begitu. Nah, begini sekarang berpikirnya. Contoh yang baik dalam pelaksanaan ibadah siapa? Rasulullah. Ya. Kalau ada ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah berarti berbeda dengan Rasulullah. Kalau berbeda dengan Rasulullah berarti berbeda dengan yang baik. Ya. Pertanyaannya, kalau berbeda dengan yang baik, baik? Diajar mikir seketika. Ya. Disampaikan tidak ada contohnya, tidak ada keterangannya, alasannya seperti tadi. Kalau berbeda dengan Rasulullah berarti berbeda dengan yang baik. Pertanyaannya, apabila berbeda dengan yang baik, baik? Nah itu aja. Ruwet benar dengan kasihan umat. Ya. Apalagi kalau sudah bertentangan ini. Nah inilah catatan. Jadi salat ibadah mahdoh, murni dari Allah. Nabi sendiri tidak berani mencampuri, menambah aturan itu. Saya tadi sampaikan dalilnya. Ya. Ketika ada perintah dirikanlah salat, Nabi belum melakukan. Karena belum ada petunjuk pelaksanaan. Diam saja, Nabi nggak berani karena belum tahu. Lalu Allah mengutus Jibril untuk memperagakan salat itu. Jibril datang kepada Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad, kum, berdiri untuk salat. Baru Nabi tahu ini salat.
Sahabat juga belum tahu. Setelah Nabi peragakan baru tahu salat. Makanya istinbatnya ketika ada salat berbeda dengan Nabi, bukan salat itu yang dimaksud oleh Quran. Kartos. Iya. Banyak tuh ayat bahwa salat yang ini diantaranya berfungsi sebagai benteng kekuatan. Begitu. Nah, karena itu kita berusaha agar salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena itulah salat yang dari Allah itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu cara aku salat. Nah, begitu. Kita berusaha agar salat cocok sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dalil-dalil bahwa salat ibadah yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salat. Ada yang takbir mengangkat tangannya begini, Allah ada. Ada yang Allahu Akbar ada. Malah di tempat saya pernah ada mahasiswa ya, STT Telkom, mengangkat tangan takbirnya sampai 3 kali. Allah, tidak jadi itu. Sekali lagi Allah, tidak jadi lagi. Baru yang ketiga kali Allahu Akbar, ini diputar. Nah, begitu. Ini genaheun deh. Mun aya dalil resep kegituan juga. Selesai sholat duhur, ya anak itu saya tahan dulu ya untuk dialog. Saya tanyakan, kenapa? Ini teman saya nih. Saya bilang diam. Karena kalau teman saya ini burung gusuk gitu, diam biar saya ini. Tapi teman saya langsung ke depan. Langsung tanya, Anda takbiratul ihram sampai 3 kali, mana dalilnya? Gitu. Kan ciri persis mananya ke dalil wae. Ternyata membacakan hadis muttafaq alaih gitu. Beliau, orang ini membacakan hadis, anta budallah karena katarahu failam takun tarahu fainahu yaroka. Teman saya diam, saya bilang tuluykeun sok. Kaharep nya nyahoana itu sok. Udah mundur, saya bilang, mundur. Saya tahu itu jawaban Nabi ketika ditanya oleh Jibril, "Mang ihsan." Nabi itu ditanya, itu yang bertanya Jibril itu. Cuma menjelma menjadi manusia. Para sahabat tidak tahu bahwa itu jelmaan Jibril. Di malaikat bisa menjelma menjadi manusia, tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Nabi saja. Seperti jin juga bisa menjelma manusia, cuma tidak ada yang tahu, cuma Nabi yang tahu. Tongsoknya nyahoanan urusan jin mah, dan urusan gaib ya. Ketika ditanya beliau menjawab, al-ihsan anta budallah, engkau beribadah kepada Allah karena kataro seakan-akan melihat Allah. Failam takun taro fainau yaroka. Nyatanya kamu tidak melihat Allah, tapi Allah Maha melihat kamu. Nah, begitu. Muncul fikih, ini fikih ulama. Jadi kalau kita sedang salat mesti terbayang Allah ada di hadapan. Namanya muhadharah, seakan-akan hadir. Begitu. Ketika takbir sekali Allah itu belum terbayang, makanya diulangi lagi gitu. Allah deui can kabayang. Saya tanya kalau sudah 3 kali belum terbayang mau berapa kali? Geus 3 kali acan hayu heuti gituan. Ya. Nah, itu satu. Kedua, siapa contoh terbaik dalam salat, dalam ibadah? Beliau jawab, ya Nabi. Apa Nabi melakukan begitu?
Tidak jawab Pak, ibu jempe we. Alhamdulillah lain narima pindah posana ge. Jung gitu. Nah itulah. Ada yang di sini Allahu Akbar. Ada juga yang ke atas Allahu Akbar. Lalu yang benar yang mana? Sementara kita diperintah shollu kama ra'aitumuni sholli. Kita buka dalil beliau raf'ul yadain, baik mulai bangkit dari ruku dan hendak ruku. Kan jumlah raf'ul yadain mengangkat tangan itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau sholat subuh 2 rakaat berapa kali ngangkat tangannya? Dah apa? Itu dataran hitung. Kan baik. Raf'ul yadain ini berapa kali? Kan itu ada tempatnya, nggak boleh lebih. Ketika takbiratul ihram 1, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku. Jadi dalam 1 rakaat 2 kali hendak ruku dan bangkit dari ruku. Jadi sholat subuh 2 rakaat berapa kali? Tuhnya. 1 rakaat 2 kali tambah takbiratul ihram. Jadi berapa? Iya. Kalau sholat maghrib 3 rakaat berapa kali mengangkat tangannya? Kudu gitu. Iya, sudah dilakukan oleh ibu sudah, tapi tara dihitung baik. Enggak apa-apa. Jadi berapa? 8. Takbiratul ihram 3 kali 2 6 tambah 1 lagi bangkit dari tahiyat awal gitu. Tapi pelaksananya sudah, cuma tara dihitung enggak apa-apa. Iya. Nah, begitu. Rafa yadai hadwa mankibaihi. Nabi kan seukuran pundak di sini. 1 dalil. Dalil yang kedua hadwa puru'a udunaihi. Seukuran ujung telinga. Jadi di sini ya. Allahu Akbar, ada yang di sini boleh hadwa mankibaihi, ada juga yang seukuran dengan ujung telinga. Allahu Akbar, silakan. Nah begitu. Tapi tong dicabak celina mah. Sebab kalau orang tidak tahu telinga di mana nggak usah sholat. Nah itu ya. Inilah kita kembali. Jadi salat itu diantaranya berfungsi sebagai benteng penahan dari kemungkaran, kemaksiatan. Surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang mana salatnya? Salat yang sesuai dengan contoh Rasul. Ketika salat tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar tidak jadi. Kenapa? Kan salatnya juga munkar. Paham nggak? Kartos tidak kuntul. Bagaimana bisa berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar ketika salatnya sendiri itu munkar? Karena tidak sesuai dengan contoh. Nah, begitu. Makanya kita terus ngomong itu. Tambahan nih, belajar sedikitlah tambahan fikih. Nah, ada bongan adanya fikih salat. Pen ari fikih mah mikir. Begini ya, fikih itu mengetahui yang tersirat dari yang iya. Jadi wajah ibu kelihatan, iya baru duit itu tahu tuh kalau ahli fikih. Jadi kalau ada semah dari jauh sudah kelihatan, iya banget nganyuk ya. Kalau bapak pulang ke rumah, diajar fikih. Lalu bapak ngomong sama ibu, tadi tamu laki-laki siapa? Bapak tahu dari mana? Cek bapak tadi semah lalaki saha. Tahu dari mana bapak ini? Di meja tamu aya cai kopi saparapat gelas.
aya kuntum rokok jarum coklat lalaki awewe. Itu fikih. Jadi cai kopi nu tadi teh petunjuk dalil teh. Dalil adanya tamu laki-laki gitu. Bapak teh ka imah jo negore ka ibu ari ayah hayam ka imah teh tong diantar. Tahu dari mana Bapak? Ada hayam. Ada tai kotok. Tai kotok teh dalilun ala wujudi hayamin. Gitu. Ini dalil ini. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya begitu. Quran surat Al-Ankabut mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenyataannya salat tapi munkarnya berjalan makin banyak. Jadi kalau begitu bukan salat yang itu. Jika salat yang dari Nabi di situ ada kekuatan, berarti salatnya beda dengan Nabi, tinggal begitu. Ya. Kemudian hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ini lahir dari perintah. Jadi perintah itu melahirkan dua hukum yang pokok dulu ya. Wajib dan sunat. Mandub. Nanti ada yang mubah ini aja dulu. Kalau menyatakan salat ini wajib, mana dalilnya? Perintahnya. Ya kita tidak sembarangan. Kalau ini sunat, mana dalilnya? Kalau saya baca dalil aqimus sholata, dirikanlah sholat. Perintah bukan? Perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Jadi sholat itu hukumnya contohnya tahajud. Tahajud sholat bukan? Wajib. Nah jadi sunat nomor tadi wajib. Ya, malah tahajud bentuknya perintah langsung. Wa minal laili fatahajjad bihi. Nah, begitu. Jadi tahajud teh wajib. Kan aqimus sholata, dirikanlah sholat. Perintah menunjukkan wajib. Jadi sholat teh wajib. Tahajud sholat bukan? Hukumnya? Nah, jadi makanya itu. Nah, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ma faradallahu alayya minas sholat, apa yang Allah pardukan, wajibkan kepada saya dari salat? Nabi menjawab, as-sholawatul khamsu, salat yang 5. Mafhum mukhalafah, paham sebaliknya, selain dari yang 5 sunat. Begitu. Nggak ada tuh dalam Quran dan hadis at-tahiyatul masjidi sunnatun, nggak ada gitu. Nah jadi di situ selain yang 5 hukumnya sunat. Ya, selain yang 5 hukumnya sunat. Sholat 100 rakaat di bulan Rajab wajib sunat. Yang 5 bukan? Bukan. Jadi kalau bukan yang 5 berarti sunat. Ada sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat sholat bukan? Sholat. Termasuk yang 5 tidak? Kalau tidak termasuk yang 5 hukumnya? Nah begitu sekarang. Jadi begini, wajib ada dalil, sunat pun ada dalil, ada perintah. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan kepada wajib, tidak ada dalil menunjukkan kepada sunat, berarti apa? Nah, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan wajib, tidak ada dalil menunjukkan sunat, jadi hukumnya? Nah, itu geningan apa? Kullu bidatin
saya selesai ngaji di PP dari ibu-ibu yang mau bertanya, Ustadz tolong sebentar mau bertanya katanya. Saya bilang silakan. Apa pertanyaan ibu? Beliau bilang begini, ibu sudah jarang mendengar Ustadz yang membacakan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jarang mendengar Ustadz yang membacakan hadis man amila amalan laisa ali amruna fahuwa. Maksud ibu sih apa pertanyaannya? Sedikit ari persis aya keneh itu aja. Makanya saya bacakan di sini pajarkan persis di ya. Jadi kalau wajib ada dalil, sunat pun ada dalil. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan wajib dan sunat berarti bid'ah. Dalam urusan ibadah hukum ada 3 keterkaitannya. Wajib, kalau tidak wajib sunat, tidak wajib tidak sunat haram. Nggak ada makruh. Moal aya salat makruh sanu daek gawena. Apalagi mubah. Jadi kaitan dengan salat hukum itu 3. Wajib ada dalil, kalau tidak wajib sunat, tidak wajib tidak sunat haram, sudah. Nah, itu lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi ketika kita salat, kita usahakan bahwa salat itu ada dalil dalam pelaksanaannya, ya. Dan Allah sendiri yang menetapkan waktunya, tidak boleh diubah. Nabi juga tidak. Duhur dari mulai matahari bergelincir ke sebelah barat sampai bayang-bayang sama dengan barangnya. Kalau sekarang jam 12 kurang ya, sampai jam 3 kurang. Nah sekarang gini, kalau ibu sholat duhur jam 2 sah tidak? Waktunya bukan, waktunya kan. Setengah 3 masih waktu duhur, masih, makanya nggak apa-apa. Ya, ketika Nabi ditanya amal apa yang paling dicintai Allah, Nabi menjawab as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Setengah 3 waktu duhur bukan? Iya, sah tidak? Sah, begitu. Mau setengah 3, mau jam 2, mau jam 1 silakan. Mau jam 12 kan waktunya itu. Ya. Cuma begini saja. Begini. Contohnya ibu saja ya. Kalau ibu mati, contohnya ibu kalau mati. Jam 11 siang ada tanggung jawab salat duhur? Tidak ada. Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau ibu-ibu mati setengah 3 belum salat duhur, ada tanggung jawab? Itu saja, terserah mau setengah 3 juga. Ya. Lamun jam 2 can salat lohor maut, ada tanggung jawab? Ada. Tapi kalau jam 11 nggak ada karena belum. Iya, makanya usahakan kalau maut jam 11. Iya. Pada dasarnya salat wajib itu munfarid. Makanya salat munfarid, salat wajib yaitu sah. Tidak berjamaah sah, karena itu pada dasarnya. Kemudian jika berjamaah afdolu, bukan dari sisi sahnya, bukan. Berjamaah atau sendirian sah. Nah sekarang dari sisi afdolu ke afdolan, kepadilahannya bisa jadi dari sisi tempat, bisa dari jumlah pelaku, bisa juga dari waktu. Sabda Nabi, afdolu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah.
seutama-utama sholat seseorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi salat sunat lebih baik kecuali tahiyatul bisi di imam. Iya. Ini dari sisi tempat. Ya. Di rumah sah, tapi kalau di masjid lebih baik. 2. Dari sisi jumlah. Salat sendirian sah, tetapi jika lebih dari sendirian lebih baik. 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Makin banyak makin baik dari sisi jumlah pelaku. Dan juga ada fadilah dari sisi waktu. Sholat Isya lebih baik menjelang malam, tapi awal silahkan. Biasanya kita awal waktu saja berjamaah, dapat fadilah dari berjamaah silahkan. Tapi andaikan sholat Isya itu jam 10 malam silahkan. Dan itu waktu yang bagus untuk sholat Isya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mapan sholat Isya teh jo kerek we gitu. Ini mah afdolu, bukan dari sisi sah. Dan sholat subuh afdolnya ketika masih subuh. Andaikan menjelang akhir, malah kata Nabi, siapa yang dapat 1 rakaat sholat subuh, rakaat kedua terbit matahari, lanjutkan, itu sah sholatnya. Nabi pernah kesiangan, matahari sudah terbit baru bangun. Makanya bapak ibu kalau kesiangan jangan kecil hati. Nabi ge pernah, hari bapak ibu mah mineng. Sedikit itu bedanya. Ya. Nabi juga pernah, ya. Tapi jangan sampai tidak salat subuh. Tuh, ya. Itu dari sisi yang wajib. Sekarang yang mandub teh sunat. Apa arti mandub itu dianjurkan atau disebut mustahab? Mustahab itu disukai atau disebut nafilah, itu yang sunat itu. Nafilah itu artinya ziyadah, tambahan. Jadi sholat sunat kalau di kita istilahnya ya, itu disebut nafilah, ziyadah, tambahan. Jadi andaikan bapak ibu tidak sholat sunat nggak apa-apa, karena yang pokok saja. Yang wajib itu sekedar tambahan. Ya, apalagi tahajud jeung tunuk. Lihat di hadis. Allah perintahkan malaikat periksa salat wajibnya. Kalau malaikat lapor beres, ya udah ke surga, beres tuh. Jadi buat apa sih sholat sunat? Capek-capek, ya beres. Lalu malaikat lapor tidak beres, ada kekurangan. Allah berfirman kepada malaikat, lihat sholat sunatnya, ada tidak? Kalau ada tambahkan gitu. Pertanyaannya, bapak ibu merasa beres salat? Kalau merasa beres sudah nggak usah salat sunat. Ya, masih berat untuk beres itu. Saya rasakan sendiri. Kadang-kadang baca pikiran kemana? Ya, baca surat Atin tahu-tahu watawa saubisop. Jalan terus, kadang-kadang lupa 1 atau 2. Kadang-kadang sedang sholat berjamaah, imam baca surat ngomong, meninu panjang terbuka pikiran. Besoknya imam baca yang pendek ngomong nate tak iya mah imam teh ngarti. Pertanyaannya, pernah mulus? Sulit untuk mulus. Makanya
laksanakan sholat nafilah sunat tambahkan. Ada kekurangan dilihat dari sholat sunatnya, kata Allah tambahkan, makanya disebut ziyadah, penambah ya. Aya nu sholat sunat we wungkul satahun 2 kali teu kaharti mawa panambahna we wungkul eta maheunana teu aya. Ya, penambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sholat sunat rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang ada kaitan dengan sholat wajib, qobla atau ba'dah. 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Iya, ada yang 4 rakaat sebelum duhur sahih, 4 rakaat setelah duhur dhaif hadisnya. Nah, di sini mulai berbeda nanti bab berjamaah segala macam ya. Sebab kadang-kadang orang bilang begini, dhaif juga hadis. Kalau kita kan hadis dhaif tidak dijadikan hujah, tapi yang lain berkaidah dhaif juga hadis begitu. Ini contoh ya dikit. Ketika ada temu ilmiah dari Suriah Nahdlatul Ulama perwakilannya untuk Jawa Barat tuh, perwakilan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, perwakilan dari Dewan Hizbah Persis. Nah, saya diantaranya yang mewakili. Yang jadi agenda bahasan mengenai metodologi istinbat ahkam. Kalau Persis kan sudah punya bukunya, yang lain belum ada. Persis sudah ada. Turuk istinbat ahkam. Sudah baca belum? Belum, udah mau liga acan. Ini kan harus minimal lah, ustad-ustad kan harus ini rujukan kalau mau mengistinbat hukum, ini jalannya begitu. Nah, akhirnya pada saat itu kami berbeda. Saya sampaikan Persatuan Islam telah membuat kaidah bahwa hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan pokok hujah beramal. Pokok hujah beramal. Sementara dari Nahdlatul Ulama mengatakan dhaif juga hadis. Kita kan bikin tidak bisa. Tuh sudah mulai beda. Muhammadiyah tidak bicara, nggak ada. Akhirnya muncul contohnya jumlah rakaat tarawih di bulan Ramadan. Saya katakan yang sahih yang 11 ini dalilnya 11 rakaat. Yang 21, 23, 25, 27 itu banyak. Hadisnya dhaif. Beliau mengatakan dhaif juga hadis. Lebih banyak, lebih baik begitu. 11 dengan 23 kan banyak yang 23. Begitu. Tapi tidak ada titik temu. Akhirnya sudah saja kata dari Muhammadiyah udahlah. Jangan sampai bertengkar sesama muslim. Saya bilang enggak, ini cuma perbedaan kaidah saja. Ya, tidak bisa disatukan. Dah beres. Tapi nyeletuk nih yang 23 ini. Intermezzo lah heureuyan 11 hayang ka surga mau nepi moal gitu. Ini terakhir ini bari heureuy, tapi saya juga senyum we. Ya kan yang 23 juga enggak ke surga. Saya bilang, "Kenapa? Loba teuing kaliwat." Di 11 tapi 23 lebih teuing. Akhirnya kata dari Muhammadiyah itu udahlah jangan sampai bertengkar lah. Sudah saja 11 ke surga, 23 ke surga, kan beres. Iya. Lalu ditanya yang 23, setuju tidak? Kalau yang 11 ke surga, 23 ke surga, dia bilang baiklah cenah. Menyo ke surga baiklah. Terus saya ditanya, bagaimana kalau begitu?
11 ke surga, 23 ke surga. Saya bilang, masa ke surga tidak setuju? Ya saya setuju. 11 ke surga, 23 ke surga. Cuma nanti di surga yang 23 ngomong, nyawa 11 ke surga mas 11 tiba-tiba gitu. Tapi kan bukan dalil. Nah, sunat ada dalil. Tidak sembarangan. Yang 10 rakaat rawatib itu ada dalilnya sahih. Yang 12 ada dalilnya sahih. Yang 14 dhaif begitu. Yang menyatakan 4 rakaat pada duhur. Yang menyatakan ada salat sunat rawatib pada asar hadisnya dhaif. Kita tidak pakai hadis yang dhaif, itu bedanya. Dan rawatib ini sangat dipentingkan. Di antara sunat rawatib yang paling dipentingkan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya, kalau sedang safar seperti saya ini, saya tidak sunat rawatib karena Nabi juga tidak. Kalau sedang safar, tapi 2 rakaat sebelum subuh dilakukan walaupun sedang safar. Jadi sholat sunat rawatib penting, yang lebih penting 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya, ketika safar Nabi tidak melaksanakan sholat sunat rawatib, tapi 2 rakaat sebelum subuh dilakukan walaupun sedang safar. Kedua, Nabi pernah kesiangan, sholat sunat dulu. Pinternya Nabi. Di orang bodoh, keur kaberangan tamat sholat sunat atuh. Nabi mah pinter, kaberangan ge sholat sunat heula. Jadi Bapak Ibu kalau kesiangan bangun, ini mah tetap hukum sunat, enggak juga enggak apa-apa, tapi sebaiknya sholat sunat dulu 2 rakaat gitu. Caranya supaya tidak hati jadi kecil gitu ya. Pareuman lampu pareuman gordeng tutupkeun. Iya. Malaikat seuri becek malaikat murukan aing teh nyaho. Ya. Sunat ada dalilnya. Tahajud ada dalilnya. Tahiyatul masjid ada dalilnya. Nah, makanya yang berangkat umroh dengan saya tuh dibawa jalan-jalan ke Kiblatain di Madinah jam 9. Saya lihat ada yang sholat sunat, saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat naon? Tahiyatul masjid apa ada? Di dia ya asub ka dia sholat 2 rakaat keluar deui ada enggak? Enggak ada, masa tahiyatul masjid begitu? Aya nu sok itu kade. Ya. Ya seperti di Kiblatain masuk sholat 2 rakaat kan keluar lagi. Ada dalilnya tahiyatul masjid seperti itu. Kade bisa di mana wae. Asub sholat 2 rakaat keluar deui merek naon. Nah gini ya, makanya saya perhatikan yang mau berangkat umroh dengan saya beritahu ya ada tahiyatul masjid begitu. Tapi kalau di Masjid Kuba sholat 2 rakaat, dalil khusus. Nabi kalau hari Sabtu berangkat ke Kuba sholat 2 rakaat di sana tahiyatul masjid, bukan itu mau sholat Kuba saja. Ada dalil. Nah begitu. Jadi tahiyatul masjid itu baru dilakukan apabila masuk ke masjid, 1 mau sholat, 2 mau baca Quran, 3 mau mudzakarah, pengajian, ada dialog segala macam, baru ada. Semata-mata masuk lalu sholat masjid nggak ada dalilnya itu. Sudah jam 9 ya. Tidak ada pertanyaan. Langsung sekarang bab masbuh. Ya, karena yang jadi perbedaan. Yang masbuh berjamaah di Arab gitu aya. Di Jazirah Arab tidak ada yang masbuh berjamaah lagi. Di mana-mana tidak ada, yang ada itu di Indonesia.
masbuk berjamaah Indonesia itu di Jawa Barat. Jawa Baratnya di Bandung, Nese persis atau gitu Nese. Beriling. Nggak ada itu memang yang lain kan. Hanya di persis. 1. 2. Di mana-mana yang lain kalau masbuk kebagian ruku dianggap 1 rakaat. Sementara di kita tidak. Ini oge sadunya ngan aya di persis. Sampai saya dituduh, kenapa Anda selalu mau berbeda dengan yang lain? Kenapa persis selalu mau berbeda dengan yang lain? Kan berbeda ini. Saya jawab, persis bukan mau berbeda. Persis mau benar, walaupun resikonya harus berbeda. Karena benar itu tidak diukur dengan sama atau beda, tapi ukurannya dalil, gitu kan? Ya. Contoh lain, saya pernah sholat di Cipatat karena ada tugas jam 6 di Cianjur pagi. Biasanya saya kalau sholat subuh cari pom bensin. Kan di pom bensin mah nggak ada imam yang menetap, saya jadi imam. Ternyata di itu sudah ada imam tetap. Sholat subuh ribuh cimrayin. Kalau sholat subuh kan ribuh. Ya, rakaat kedua udah kunut kan? Ya, karena sudah berada masa saya tinggalkan ya. Saya sholat tapi tidak ikut kunut. Selesai salat ada yang negur saya, sudah tua. Kawas nu heureuy, cenah sholat teh curug hayu we diutek-utek. Gitu. Beureun kesel sepanjang gaya teh. Curug kekituan wae mun kesel. Selesai itu negur saya. Ya mungkin maksudnya bagus. Saya lihat di sekolot sudah tua, saya senyum saja. Kos nu heureuy cenah salat hayu curug diutek-utek. Saya jawab, nyacing bapak mah jika nu haroream curug teh cicing. Kata si bapak kehela cenah. Naon alasanana? Bapak heula pan bapak nu negor ti heula. Beliau bilang, "Heuh sararea ge kieu." Oh henteu pan abdi bieu henteu cenah. Hayangnya nepi ka mana. Akhirnya dia bilang, "Biasana kieu. Kalau bapak biasanya saya mah pakai hadis ini." Riwayat Ahmad, Wa'il bin Hujri. Rasulullah apabila tahiyat isyarat dengan telunjuknya, yuharrikuha yad'u biha, beliau gerakan sepanjang membaca. Selesai baca ya sudah. Nah ini dalil. Nah ulang ya udah. Ini tuh cara mikir. Nih ya. Kita terima resiko ini. Kenapa? Karena kita ingin benar, bukan ingin sama. Catatan tuh di persis. Bukan ingin sama dengan yang lain, tapi ingin benar, walaupun resikonya harus beda. Tapi insya Allah persis masalah ya. Nah begitulah ya. Kaitan dengan sholat berjamaah, setelah kami kaji dalil, ternyata Nabi mengatakan siapa yang ketinggalan sholat berjamaah namanya masbuk ya. Jangan tergesa-gesa kata Nabi. Tenang saja kan ada aturan. Sekalian ini kan harus tertib sholat berjamaah. Langsung qomat imamnya belum ada, belum siap. Siapa itu nggak boleh. Sah sholatnya mengantar benar atau tujuh qomat we. Geus qomat tuh we silih seret sok kapayun. Akhirnya mah jongklokeun saurang. Jadi imam jongklok. Yang dicai gogorowokan antosan. Kita rek naik angkot rek berjamaah. Tertib saja. Tuluy teh imam nu kahareup buat takbir, tinggalkeun saku aing. Masa enggak beres ini. Enggak begitu. Kalau Nabi saf sudah siap, Nabi masuk, Nabi periksa, saf sudah siap, baru Nabi nyuruh qomat begitu. Ieu mah can dititah jo qomat pangheulana. Pi imamun can siap itu kurang tertib.
Nah, kata Nabi, wa antum sakinah, tenang saja. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kamu dapati posisi imam, ikuti, paliyasna kama yasnaul imam. Maka seseorang itu hendaklah ikuti posisi imam sedang apa. Pamannya imam sedang ruku, takbir, langsung ruku. Kalau imam sedang sujud, takbir, langsung sujud. Lalu kata Nabi, wama patakum fa'timmu, yang terlewatkan sempurnakan. Kalau seorang kebagian ruku ada yang terlewat tidak? Ada, sempurnakan. Artinya tidak dihitung satu rakaat. Wama patakum fa'timmu. Ini pegangan dalil kita. Jangankan tidak kebagian sepenuhnya, kebagian setengahnya Fatihah kita tidak hitung satu rakaat karena ada yang tertinggal. Nah, begitulah ya. 2. Bagaimana yang masbuk berjamaah? Pertama, hadisnya sholat berjamaah lebih utama. Andaikan yang masbuk tidak berjamaah sah, itu nggak apa-apa. Yang masbuk ada beberapa orang tidak berjamaah lagi, nggak apa-apa, sah itu. Karena berjamaah itu afdolu. Tapi kalau mau berjamaah yang masbuk ini afdolu, lebih baik, silahkan. Gitu, bukan harus. Apakah ada dalilnya? Nah, orang lain membantah tidak ada dalil. Saya bilang ini kan dalil, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih utama. Kan tidak disebut dari awal atau masbuk, pokoknya sholat jamaah. Jadi yang masbuk berjamaah, silahkan, lebih utama. Tidak pun tidak apa-apa. Yang kedua, Nabi pernah membuang hajat, ada keperluan diantar oleh Al-Mughirah. Selesai Nabi kembali lagi ke kaum itu, para sahabat, ternyata sudah dimulai salat. Yang menjadi imam pada saat itu Abdurrahman bin Auf. Nabi ketinggalan satu rakaat. Lalu gabung sholat berjamaah, imam salam, kata Al-Mughirah, saya berdiri, Nabi berdiri, lalu kami salat berdua. Ini dalil. Jadi masbuk berjamaah ada dalilnya. Satu, sholatul jamaah afdalu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah masbuk bersama Al-Mughirah dan beliau berjamaah. Jadi imam salam, beliau berdiri, lalu beliau melanjutkan dengan Al-Mughirah dengan berjamaah. Begitu ya. Dan saya di Dewan Hizbah telah menerbitkan buku, karena ini banyak perbedaan dengan yang lain. Apakah ketika sujud itu telapak kaki kanan kiri harus dirapatkan? Apakah kita bersaf ini harus rapat satu sama lain? Rapatkan itu, dirapatkan we tak-takna jeung sukuna, pan sukuna pikang ngajegang gitu nih. Ai sirahna. Ini kan belum jelas ini pemahamannya. Belum jelas ini. Ya. Kemudian ketika hendak ruku, tangan dulu. Kalau kita lutut dulu kan. Ini maklum hadisnya. Kemudian ada juga yang bangkit dari sujud dengan mengepalkan tangan. Banyak. Boleh tidak? Ajin itu, ya. Dan bagaimana hukumnya tentang posisi makmum ketika mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Makmum masbuk mengikuti imam, isyarat, telunjuk dan lainnya. Ya, saya kira tidak usah saya jelaskan panjang lebar, daya ini buku di luar ada ya. Atau Ustaz cenah jelaskeun we sekalian, maksudnya goreng.
Jadi sudah ada di sini. Kalau saya sekarang jelaskan mungkin sepintas, ibu nanti lupa lagi. Tapi kalau ada bukunya kan bisa dibuka lagi. Dan silakan dipakai dakwah pada yang lain, boleh, bebas ini. Hasil penelitian, sahih doibnya diterangkan, doib apa alasannya di sini udah. Jujur kami itu. Karena yang lain kadang-kadang al hadis saja. Kami tidak. Ini hadisnya doib. Doibnya begini, kalau ini hadisnya sahih, diterangkan di sini semuanya. Jadi bisa silakan dipakai dakwah sama yang lain. Yang lain minta bagus saja, silakan, bebas. Karena ini sudah hasil penelitian. Nah begitu saja ya. Ustaz pinjam aja cenah sebulan dipulangkeun, silahkan. Hari itu era mah. Sudah lebih 10 habis ya waktunya. Ada pertanyaan enggak? Ini Ustaz, oh, ada pertanyaan silakan. Terima kasih kepada Ustaz Haji Zainal yang telah memaparkan materi sholat. Ada sesi pertanyaan kepada ikhwan sekalian. Berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Pertama dari ketua cabang jadi pengajaran tesis populer. Silakan. Jadi kalau terkait tentang pelaksanaan sholat baik makmum maupun imam, terutama imam yang terlihat oleh makmum ketika mengikuti imam. Yang pertama ada yang melaksanakan bacaan dulu baru gerakan, misalkan Allahu Akbar diam lebih baru gerakan. Yang kedua berbarengan Allahu Akbar berbarengan sama. Dan yang ketiga ada yang gerakan dulu sampai misalkan apakah ruku apa sujud baru Allahu Akbar. Nah, dari yang ketiga ini yang mana yang benar? Terima kasih. Ya. Raf'ul yadain, mengangkat dua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya kabbaro wa rafa'a yadain. Satu, itu ada hadisnya sahih. Yang kedua kabbaro summa rafa'a, Allahu Akbar baru diangkat tangan, sahih juga. Yang ketiga mengangkat tangan dulu, setelah di sini baru Allahu Akbar. Ini tiga-tiganya ada contohnya. Yang seperti ini disebut tahyir. Memilih silahkan, boleh. Tapi yang biasa kita senangnya atau biasanya bersamaan Allahu Akbar boleh. Kalaupun ada yang Allahu Akbar baru mengangkat tangan, itu sah. Ya. Cukup. Ya, kalau Nabi beri pilihan, kita pun sama. Persis tidak berani menetapkan harus satu kecuali ini nih. Tapi ini namanya fikih, ya, kaidah, ini siasat. Contoh, ketika qomat membaca Allahu Akbar boleh 2 kali, sahih hadisnya. Membaca sekali Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sahih hadisnya. Jadi kalaupun ada yang 2 kali Allahu Akbarnya boleh, tapi kenapa Persis menetapkan yang satu? Ini masih siasah kaidah namanya. Bukan tidak bolehkan yang itu, tapi kita pilih yang ini. Nah, di sini orang tua kita hebatnya. Kalau kita sholat di mana saja, dengar qomat Allahu Akbar sekali langsung tersentuh Persis ya. Itu kaidah. 2 kali silakan. Jadi kadang-kadang kita pilih yang ini untuk supaya satu rasa, satu suara, satu usaha. Ibu mungkin di mana saja salat, ketika terdengar qomat 1 kali lain itu perasaan. Persis ya. Yo gitu we. Gigireun anu salatna tahiyat utek-utekan beda itu perasaan ibu. Persis cenah imah. Itu we. Nah, ini namanya siasah kaidah. Jadi kalau yang tadi tidak biar, tapi kalau qomat ini terlihat sekali
sengaja memilih yang satu supaya terasa satu rasa. Tapi yang dua kali Allahu Akbarnya dalam qomat sah. Hanya kita memilih yang satu. Ini ada ustadz kita sholat daerah puncak duhur, terdengar qomatnya sekali Allahu Akbarnya eta nahatena persis ini gitu. Hari pek teh imam usolihul lah. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Haji Mariam. Ya. Ustaz, aya dua pertanyaan anu kahiji perkawi salat anu kamu ujur tapi salatna salat wajib. Ya. Nah kenging upami tapi salat-salat mah biasa tadi Ustaz. Mung di mana tahiyat awal sujud juga sesat. Nah kenging ke yen upami bade sujud dan kita cari tentang kursi karena supaya kita takut ini kedua anu kedua upami saat kajian akhir pada yang doa Ustaz nah ujung doa kita curug digerakkan anak di parantos begitu ngambil alamina enak itu aja atur nuhun. Iya. Saur Nabi idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu sesuatu, lakukan menurut kemampuan yang ada. Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memaksakan diri di luar kemampuan namanya takalluf, itu tidak boleh. Jadi dalam pelaksanaan ibadah tidak boleh ta'ammuk, tidak boleh takalluf, tidak boleh tasahhur. Ya, takalluf itu memaksakan. Kalau tadi tidak mampu berdiri jangan dipaksakan, duduk saja. Malah kalau dipaksakan jadi dosa. Maksakeun nangtung cekelan ku dua arm. Ya, ganjel ku halu, wah mirip. Sambil duduk saja kata Nabi, pailan tastati faqoi, dan sambil duduk saja. Kalau baca sambil berdiri bisa, tapi kalau waktu ruku tidak sanggup, sudah duduk saja dari awal boleh. Ya, boleh dari awal duduk saja. Kalau memang tidak mampu berdiri, begitu ya. Kalau tidak mampu sambil duduk, boleh sambil berbaring. Justru Allah senang jika keringanannya diterima. Ini sedekah dari Allah, terima saja. Nah, jadi jangan takalluf namanya, memaksakan di luar kemampuan tidak boleh. Teu sanggup bari ngagoler kubur, beres. Beres, udah sulit. Ya, udah. Tong riweuh lah dina Islam teh riweuh. Teu bisa bari nangtung bari diuk, teu bisa bari diuk bari ngagoler, teu bisa bari ngagoler kubur, beres. Gitu. Yang kedua, setelah innaka hamidum majid kita baca doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Apakah ini digerakkan? Hadisnya yuharrikuha, beliau menggerakkannya yad'u biha, berbarengan dengan bacaan, dengan doa. Yang tadi kan bacaan doa, jadi selama berdoa gerakan saja, selesai baru berhenti. Ya, pamannya sholat berjamaah biasanya makmum tahiyat nanti lebih tiula angus, imam belum, bacaan sudah selesai, sudah jangan digerakkan kan sudah bacaannya. Jeung duana geus beres, imam gitu tak, acan dakwaan we tapi tidak
gerakan sudah, isyaratnya sudah selesai gitu ya. Aja imam makmum beres tahiyat, imam acan ngadaguan begitu tunu hari bentak imam geus malik. Ada lagi udah ya silakan. Masih ada? Ya silakan Pak Haji Aep. Benar Ustaz. Pertama ya Ustaz, upami orang ibadah umroh kami. Iya. Bahkan hoyong sunah Rasul kan jamaah. Iya. Tapi orang hoyong tiap waktunya tetepan Ke haram. pahala diseueur. Iya, ke haram. Tiap tetepan orang ke jamaah. Iya, iya. Semakin selain kata kahiji. Nu kadua kan pamili dari riwayat Rasulullah kan pan sunnah anu di untat atau sapi kendaraan. Nah pamili abdi misalkan mulai di kantor teh kadang-kadang kan sok akun bisa di kabumina tepan di kendaraan makrina gitu. Kumaha Ustaz mau kakwalis hadisna. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kalau sedang safar, pertama qashar salatnya ya 4, zuhur dilaksanakan 2, asar 2, maghrib 3 kali di setengah, isya 2, subuh tetap 2. Qashar itu sedekah dari Allah. Kata Nabi, faqbalu shadaqatahu, terima sedekahnya. Istinbat hukumnya, jika sedang safar lebih baik qashar, lebih baik. 2, sedang safar boleh jama'. Nabi juga melaksanakan jama', duhur dan asar, maghrib dan isya. Boleh jama' takdim, boleh jama' tahir, dan rakaatnya dikosor. Itu lebih baik. Ke haram lohor, ke haram 4, asar ke haram 4 sah, tapi yang lebih baik 2 dan jamak lagi, karena ini dilaksanakan oleh Nabi. Ya, jadi saya kalau memberi pembekalan ketika yang mau berangkat umroh, saya sampaikan lebih baik qashar. Dan boleh jama' takdim, boleh jama' tahir. Itu Pak. 1. Kedua, pulang dari kantor maghrib masih di kendaraan, kadang macet. Ya, sekali-kali boleh jama' tahir di tempat sendiri. Duhur dan asar dilaksanakan waktu asar di tempat sendiri boleh. Cuma jumlah rakaatnya tidak dikosor. Maghrib dan isya nanti saja jama' di waktu isya, boleh itu. Nabi pernah sholat jama' di Madinah, tidak dalam keadaan takut, bukan safar. Kemudian sahabat ditanya kenapa Nabi jama' padahal tidak safar. Jadi jumlah rakaatnya tidak dikurangi, tetap duhur 4, asar 4. Kalau jama' maghrib 3, isya 4. Tapi di tempat sendiri dicontohkan jama' itu jama' takhir. Tidak ada dalil jama' takdim di tempat sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak pamannya maghrib di kendaraan, tidak mungkin ya untuk melaksanakan salat, silahkan jama' tahir, boleh. Catatan, ini hadisnya dhaif, tapi hanya dijadikan batas. Siapa yang menjama' sholat tanpa alasan, menjama' baina sholataini bi ghairi udrin, tanpa alasan yang bisa diterima, ia telah mendekati pintu dosa besar.
Jadi ini jamaah di tempat sendiri. Boleh, sah. Tapi kalau sering jadi pertanyaan kenapa? Tapi kalau sedang safar mah jamaah ada dalil. Di tempat sendiri ada. Tapi jamaah takhir cuma jangan jadi kebiasaan. Begitu. Biasa Pak, jamaah takhir we. Oke, sholat maghrib dan isya di waktu isya boleh. Kalau memang tidak bisa kita berhenti, sudah di kendaraan saja boleh. Kalau memang tidak bisa berhenti, kalau bisa berhenti mah berhenti we Pak, kan ada masjid itu apa ya. Tapi kalau tidak berhenti silakanlah di kendaraan boleh. Salatnya padahal sehat tapi sambil duduk, ini namanya istiqroh. Sehat bisa berdiri, tapi ketika dalam kendaraan contohnya di pesawat kan tidak berdiri tapi duduk padahal sehat, ini kondisi istiqroh terpaksa. Bagi peminarantum bisa jadi jungkir benar. Ya, bagaimana rukunya? Dongko we Pak, sujudna rada dongko sakedik gitulah, tongka kolonjo. Tidak ada isyarat aja ya, boleh. Ya, kalau memang ya kondisinya istiqroh ya. Baik, ini ada pertanyaan melalui tulisan yang disampaikan oleh Bapak Haji Yaya Surya. Saya bacakan pertanyaan Ya. Yang pertama, ini sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ketua Cabang tadi berkenaan dengan kaifiah mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ketika tahiyat dari telunjuk digerak-gerakkan apabila hal ini untuk keseragaman jamiah persis seluruhnya sudah masuk dalam fatwa ulama Islam. Ya. Padahal tidak sedikit yang tidak digerak-gerakkan. Padahal sudah banyak menjadi anggota persis. Apakah betul? Iya. Terima kasih. Begini, ini ya harap diketahui, Dewan Isbah itu semacam ad hoc badan pekerja. Jadi masalahnya dari PP Persis lalu diberikan ke Dewan Isbah untuk disidangkan. Hasilnya disampaikan ke PP Persis, ini hasil sidang. Kemudian oleh PP Persis dijadikan putusan jamiah. Sudah bukan putusan Dewan Isbah lagi. Karena hasil sidang diserahkan ke PP Persis, karena tugas dari PP Persis kan. Setelah diserahkan ke PP Persis, oleh PP Persis ditetapkan sebagai putusan jamiah. Jadi ketika melanggar bukan melanggar ke Dewan Isbah, tapi melanggar kepada jamiah. Sedangkan Bapak Ibu sudah baiat. Kan sudah baiat. Iya. Yaitu mentaati imamah dan imaroh. Gitu. Kalau tadi ada pertanyaan berdosa, kan sudah baiat. Kalau ada yang berbeda, karena ibu bapak mendapatkan keterangan, Dewan Isbah terbuka, silahkan sok datang, kita diskusikan. Andaikan dalil itu lebih kuat, maka Dewan Isbah tidak tabu mengubah, karena bukan mau cari menang tapi cari benar. Ketika ada yang lebih kuat, iya, nanti dijadikan sidang bersama, bisa jadi putusan. Tapi kalau lemah, entong ngedreg gitu. Jangan hadis kuat gerah. Dah hadisna lemah, makin ieu teu dahe. Pertanyaannya, baiat tidak? Paham? Baik, dengar tinggi. Ya, payahnya kalau sudah baiat, bukan tanggung jawab kepada Dewan Isbah, bukan. Tapi menjadi putusan jamiah, Bapak Ibu sudah baiat, wayahna. Ya begitu ya.
Kalau berbeda sok atuh dalil. Kami tidak tabu untuk mengubah jika ada dalil lebih kuat, silakan. Paham ya? Iya, itu banyak yang mengatakan berbeda. Saya bilang Dewan Hikmat terbuka hari Rabu. Tiap hari Rabu kami ngantor di PP, sok datang hadir, bawa dalil, yuk kurang musyawarah. Ini beda tapi tidak daratan di luar nggak haja gerak nerangkeun beda Dewan Hikmat itu kan dia atuh begitu ya. Jika naon teh Bu pengen gajruk eta anggur asa diajruk teu beunang wae bari ngaleos anggur haseum ya ada lagi Masih ada? ya Ya. Silakan. ya yang ini boleh ya Kami secara asasi hakim kami sohi parihaman kami merupakan siasa IPTC. ya Kami paling melihat kami merupakan sohi boleh nggak takbir yang kami komentar kami. Kemudian yang kedua yang saya sebagai Kristen. ya Biasa. Kedua. ya ketika komat pertama Allahu Akbarnya sekali, tapi yang kedua 2 kali Allahu Akbar la ilaha illallah. Begitu. Saya tidak menyatakan salah. Tapi hadisnya ada yang sekali, ada yang 2 kali. Saya tidak temukan dalilnya sekali dan 2. Ya. Iya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan, tapi saya tidak temukan yang ada itu sekali, 2 kali, begitu. Jadi campuran saya temukan. Iya. Pak Haji Yahya masih mau berlanjut ya? Masih ada pertanyaan. Oh iya, Ya. silakan. Mungkin Ustaz bentar ya. Iya. Masih Nabi yang bertarasan. Iya. Alhamdulillah di Masjid Asyiddin sudah dilaksanakan sholat berjamaah secara tertib dan teratur, sehingga antisipasi nggak ada imam jongkok ya. Menurut Iya. Pak Iya. Alfa tadi berdasarkan ketua TKM maaf, jadi kita sudah dipilih imam yang tetap untuk melakukan sholat Iya. berjamaah yang imam. Di antaranya sudah disepakati bahwa apabila saf sudah beres, baru imam menyeru yang tadi ada itu kan sunnah Rasul. Iya. Itu sudah dilaksanakan berdasarkan pengajian yang dilakukan oleh PT Mobilan. Yang menjadi pertanyaan sekarang keseragaman itu sudah ada ya. Apabila imam takbir maka makmum takbir. Apabila imam rukuk itu sudah seragam. Cuma dalam hal salam asal. Nah, ini kadang-kadang makmum suka padu banget, padu banget ke kanan kiri, sebagian ke kanan, itu kan. Nah, sebaiknya di jamiah pesantren Islam itu dengarkan dulu imam setelah selesai salam kanan, salam kiri, karena saya dapatkan di masjid-masjid Persis, jadi makmum belum melakukan salam kalau imam belum salam ke kiri. Nah, jadi setelah salam ke kiri baru si makmum bergerak. Ini semua kompak seragam gitu. Mungkin antisipasi tidak adu banget. Iya. Kemudian yang kedua, Ustaz ya. Tadi menambah pertanyaan Ustazah Ibu Haja Maryam tentang sholat, boleh sholat duduk. Sholat duduk itu kan ada bermacam-macam ya, dan Ustaz sudah jelaskan. Pertama, sholat bisa duduk di kursi. Ya. Kedua, apakah sholat bisa duduk seperti atahiyat ya, iftirash dia. Bisa dimasukin kakinya di mana. Ketiga, sholat seperti ini karena berdasarkan sakitnya, karena tidak bisa ditekuk begitu seperti ini. Iya. Nah, itu semuanya bisa dilaksanakan. Bisa bagaimana penjelasan tentang Iya. karena itu hanya dulu. Iya. Kalau panjang. Ya, terima kasih Pak Haji.
Jadi imam salam itu kan 2 kali, ke kanan dan kiri. Baru 1 kali ke kanan, makmum pun salam. Ketika imam ke kiri, makmum ke kiri. Tapi kadang-kadang ada yang imam salam ke kanan, makmum ke kanan, ada yang makmum belum, menunggu. Ya, ketika salam ke kiri, karena sudah ikuti imam, makmum baru yang ke kanan, gitu. Jadi diadu banget. Urusan seragam silahkan, ya. Mau menunggu imam salam sampai assalamualaikum ke kanan, lalu ke kiri, baru makmum serempak salam ke kanan dan ke kiri. Itu untuk keseragaman saja, ya. Jadi kalau supaya tidak sebutan tadi adu banget, tunggu dulu imam sampai selesai salam, baru makmum salam ke kanan dan ke kiri, silakan. Ya. Kemudian yang kedua, bab duduk. Dalam hadis itu dinyatakan mastata'tum, tidak diterangkan posisi duduknya. Jika satu ketetapan syariat tidak menjelaskan kaifiah, tidak ada keterangan secara rinci, maka diserahkan kepada urfi, yurja'u ilal urfi. Ada yang enaknya duduk pakai kursi, silahkan. Ada yang duduknya tidak pakai kursi, silahkan. Ada yang kakinya ke depan, silahkan. Mas tatoktum, di situ tidak ada tafsirnya, rincian yurjamu ilal urfi, silahkan, boleh. Ya, udah beres, ada lagi. Ya. Itu yang terakhir kali ya dari Ibu Haja Ningsi ya. Ya, silakan. Ini itu dulu katanya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Terus setelah itu berjamaah dengan laki-laki dengan imam di depan, setelah itu masih harus imam lagi. Nah, tapi ternyata yang masuk itu banyak, Ustaz. Banyak. Kan kalau kita biasanya ada satu menjadi imam, buat yang lainnya mundur gitu. Dikondisikan kita sholat berbeda-beda di tiap sholat, Ustaz. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memang memberanikan diri maju, atau ya sudahlah kita jadi masing-masing gitu, Ustaz? Karena kadang-kadang banyak yang berpikir perempuan juga harus ada yang ke depan gitu kan, jadi pertentangan juga. Terus yang kedua, saya pernah dengar minggu-minggu kemarin di Al-Islam TV, Ustaz dari Persis, mungkin bisa insya Allah, dia mengatakan tentang tayamum. Tayamum ketika safar, apabila ada air itu tidak menjadi suatu keharusan, katanya begitu. Jadi kalau ada air mah udah sholat apa menunggu gitu kan, jangan justru malah mendahulukan yang tayamumnya walaupun dengan kondisi safar. Terus yang ketiga, pertanyaan tentang apabila kita sedang sholat berbaring, apakah kita boleh mengeraskan sedikit suara kita di sholat berbaring besar? Demikian Ustaz. Ya. Tiga pertanyaan satu orang. Ulang saja Ustaz. Ya. Yang pertama yang masbuk ya. Tadi yang pertama yang masbuk perempuan. Ada beberapa orang ternyata tidak berjamaah, sah sholatnya. Tidak berjamaah sah. Tapi kalau berjamaah lebih baik. Pamannya ini kan ada 3-4 orang, jumlah rakaatnya tidak sama. Yang ke depan siapa yang layak silahkan, nggak jadi masalah jumlah rakaat mah. Pamannya yang jadi imam tinggal 3 rakaat lagi, sementara makmum tinggal 2. Ada yang tinggal 1, nggak ada masalah. Ikut saja, nanti kan yang tinggal 1 rakaat selesai, imam
ini yang baru berdiri, ini tinggal duduk tahiyat saja. Namanya mufaroqah. Boleh, bisa, gitu ya. Atau mungkin saja yang tinggal 2 lagi ikut bersama imam. Nah nanti kacaunya begini, yang seorang pamannya tinggal 2 rakaat, sedangkan imam tinggal 1 rakaat. Kita ikut tahiyat, ikut saja, duduknya seperti imam saja, karena kita sedang jadi makmum. Jadi nggak ada masalah di sini ya. Udah, silakan. Kemudian yang kedua bab tayamum. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Kalau tayamum itu jika tidak ada air nggak usah disebut sapar atau ibu. Ya, kan tidak sapar juga, tidak ada air mah tayamum. Jadi kenapa disebut sapar? Kenapa disebut sakit? Menunjukkan ada air. Sebab kalau tidak ada air mah tidak usah disebut sapar atau sakit atau tayamum itu. Ya, itu logikanya. Jadi yang sapar kalau mau tayamum silahkan walaupun ada air. Tapi jika berwudu lebih baik, begitu. Jadi yang sabar seperti saya tayamum walaupun ada air boleh. Tapi kalau wudu lebih baik, tuh. Jadi bukan tidak boleh, ya. Boleh tayamum walaupun ada air bagi musafir. Tapi jika wudu lebih baik, karena Nabi sedang sabar, jika ada air beliau berwudu. Nah, tapi kembali kepada Al-Maidah ayat 6, maka di situ dia istinbatnya bagi musafir boleh tayamum walaupun ada air, kecuali hadas besar di tempat sendiri atau safar. Selama ada air harus mandi kalau hadas besar, ya, kecuali sakit, ya, boleh tayamum. Ada yang komplain, masa Ustaz cenah gergering boga hadas besar? Saya jawab hak asasi. Udah, satu lagi apa? Udah. Bacaannya yang pokok siriyah. Kemudian ada jahriyah. Dalam berjamaah jahriyah itu maghrib, isya, subuh, duhur, asar, sir. Tapi ketika sholat duhur dijaharkan boleh. Ketika sholat maghrib sir karena tidak berjamaah sah. Karena yang pokoknya baca. Nah sekarang lagi munfarid, bacanya dibacakan nyaring tapi untuk sendirilah, itu silakan bu. Iya, iya. Dah beres, ada lagi. Oh itu ibu, boleh dilihat. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama, tadi dikatakan tidak sama rawatib tidak dilaksanakan kecuali 12 subuh. Iya. Apakah tahajud juga masih bisa dilaksanakan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita melaksanakan sholat subuh dulu sampai menunggu azan, kita baru 1 rakaat, azan sudah berkumandang. Mana yang lebih utama, sholat dilanjutkan atau menjawab azan? Ya, ketika safar tidak dilaksanakan sholat sunat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ya, apakah tahajud dilaksanakan ketika safar? Tahajud dilaksanakan, baik di tempat sendiri ataupun sedang safar. Makanya Bapak Ibu yang umroh itu tiap malam tahajud di Masjidil Haram silahkan. Peperian di imah mah
Silakan, sedang safar tahajud silakan. Baik. Ya. Kemudian sholat syukur wudu. Setelah berwudu sholat 2 rakaat, baru 1 rakaat terdengar azan. Lanjutkan salatnya. Biar nanti setelah selesai baru mengikuti ucapan muadzin yang keburunya saja. Iya, karena salat harus selesai. Ya. Udah beres ya? Iya. Oh masih ada. Silakan. Habis Itu satu lagi katanya. satu lagi oh iya. Besok lah. Siap-siap kurang lebih ya. Oh iya sok. Maka mengenai dari yang terakhir kalau nggak salah mengenai sholat masbuk di mana Rasul tadi kesiangan dan imamnya itu Abu Hurairah bin Auf kalau salah tadi. Saya pegangan waktu itu diskusi dengan orang luar Persis dan saya pegangannya dari yang barusan karena kebetulan saya pegang dari kumpulan ceramahnya Ustaz Abdul Rahman KS dari Tasik. Saya menggunakan bahasa Indonesia tapi karena bahasa Arabnya saya nggak paham. Tapi beliau mengatakan makhluk katanya kami di sini belum menyatakan belum tentu berjamaah. Kalau bisa saja namun barang tapi tidak berjamaah. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang pertama hadis yang itu dulu. Tidak ada istilah dari awal atau masbuk. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih utama daripada sendirian. Itu kan tidak menjelaskan dari awal atau masbuk, pokoknya berjamaah. Dah satu. Kedua, kalau lihat lafadznya, coba perhatikan lafadznya. Min sholatil fardhi, bukan min sholatil fardhi. Lihat, perhatikan tuh lafadznya. Sholatul jamaati, sholat jamaah afdalu lebih baik min sholatil fardhi, bukan min sholatil fardhi. Fardhi itu menyendiri. Itu. Jadi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat menyendiri. Tuh cukup sebenarnya dengan hadis itu juga. Saya juga diskusi, saya hadis itu saja. Sholat berjamaah lebih utama daripada menyendiri. Beliau mengatakan itu macam hadis umum. Iya, hari umum mencakup punya ayat umum. Jadi khusus, ya kan? Setelah berjamaah yang masbuk juga berjamaah, iya, makanya masuk sana. Satu. Kedua, kalau melihat hadis Muslim tadi, coba perhatikan domir di situ. Pakoma Rasulullah, setelah Imam salam, Rasul berdiri. Wakumtu, aku pun berdiri. Kemudian pasolaina. Kalau tadi domirnya anak, sedangkan terakhir domirnya jadi nahnu. Kalau kami salat bersama Rasul berarti Rasul imam. Ya, lihat tuh domirnya. Begitu saja, lihat aja domirnya. Udah beres ya? Iya. Kepada yang mau bertanya biar nanti saja. Sudah habis waktunya ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini satu lagi, saya tidak boleh jual beli di masjid ya. Enggak. Ini mah nafkah karena Dewan Misbah mencetak cuma mengganti nafkah. Saya tadinya membagikan saja gratis, tadinya ngan bisi areraeun begitu. Sudah ada bukunya di atas ya. Ya, terima kasih Ustaz.